Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara semester 6 ingin melaksanakan sosialisasi KKN PPM USU pada tahun 2021 ini secara sosialisasi melalui daring dari kelompok KLKR 79. Nama saya Muhammad Farhan Hidayatullah, NIM saya 18905052, dan di kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit masalah pengetahuan dasar mengenai COVID-19. Gula aja, ada gula di sini kan. Mereka udah lama. Ada lagi apa? Ada lagi apa? Protokol kesehatan, apa itu protokol kesehatan agak lebih mudah. Kita bisa perlu ingat 5M, yaitu pertama menjauhi kerumunan, yang mana kita tahu COVID itu sendiri sangat mudah menular, yang mana kita harus menjauhi kerumunan. Ya, kita harus menjauhi kerumunan. Yang mana kita nggak tahu gitu siapa aja yang sudah terkena COVID, jadi agar tidak menular kita harus menjauhi yang namanya kerumunan ataupun orang-orang yang tidak kita kenal. Terus mencuci tangan. Kita juga tahu bahwasanya tangan ini adalah anggota tubuh yang paling sering berinteraksi dengan sesuatu. Nah, kita nggak tahu gitu, terutama di tempat-tempat umum apa saja yang sudah kita pegang. Jadi kita harus selalu mencuci tangan untuk agar tidak mudah mentularkan COVID tadi. Terus kita juga memakai masker, harus memakai masker ketika berpergian keluar, karena kita juga tahu bahwasanya ya COVID itu paling sering itu menular melalui batu atau bersin ataupun udara virus yang masih ada di udara gitu, paling sering ya. Lalu kita juga harus menjaga jarak dari orang-orang yang mungkin nggak kita kenal dan kita nggak tahu apakah dia itu sedang terinfeksi COVID atau tidak. Terus kita juga harus membatasi mobilitas. Ya, apabila tidak berkeperluan maka ya kita jangan sampai keluar rumah ya. Next. Nah, COVID ini sendiri adalah semacam pneumonia berat. Nah, pneumonia berat yaitu virus tipe zoonosis yang mana ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Dan ketahui juga gejalanya. Gejalanya itu ada demam, ada batuk-batuk, ada pusing, terus ada sesak napas, terus kadang kebingungan gitu, terus tenggorokan juga sakit gitu. Nah, itu beberapa gejala apabila kita terinfeksi coronavirus. Gitu. Lalu selanjutnya penularan. Penularan paling sering itu terjadi ketika melalui droplet atau udara gitu. Melalui droplet itu apa? Droplet itulah ya cipratan air liur atau lendir dari batu atau bersin. Itu paling sering terjadi. Nah, ketika orang batuk itu virusnya itu bisa saja terkena orang gitu. Nah, itu paling sering terjadi penularan COVID-19 dari situ. Lalu juga ada penyebaran melalui udara, yang mana partikel yang masih ada di udara tadi dari mesin tadi itu masih tetap ada di udara selama beberapa menit, sehingga makanya itu disarankan untuk memakai masker supaya ya tidak terhirup gitu yang virus tadi gitu. Terus selanjutnya
ada juga penularan melalui permukaan yang terkontaminasi. Maksudnya itu ya seperti tempat umum, seperti eskalator gitu ataupun ATM. Itu biasa kan paling sering orang nyentuh di situ. Makanya di situ dianjurkan ataupun biasa di tempat umum itu disediakan yang namanya cuci tempat untuk cuci tangan dan sabun supaya untuk menghindari penularan melalui permukaan yang terkontaminasi tadi. Gitu. Karena virus itu dia bisa menetap di tempat tersebut dalam waktu yang cukup lama. Gitu. Nah, untuk melihat berapa lama, sini ada sedikit ini berapa lama virus corona bisa bertahan di tempat-tempat tertentu. Di situ ada di logam sekitar 5 hari, gitu. Kayu ada 4 hari, gitu. Lumayan lama sih seharusnya. Makanya itu di sini dianjurkan ya setiap kali kita memegang benda yang apa gitu yang ini ya sering-sering cuci tangan gitu, sering-sering cuci tangan. Karena kita kadang nggak tahu apa aja yang udah kita sentuh. Gitu. Dan kita juga nggak tahu apakah tempat itu terkontaminasi atau tidak. Gitu. Jadi terus selanjutnya ada vaksinasi. Nah, pertama yang ingin saya jelaskan masalah vaksinasi ini adalah pertama gini, setelah kita divaksinasi itu bukan berarti kita itu tidak akan terjangkit virus corona lagi. Gitu, bukan seperti itu. Jadi setelah vaksinasi kita tetap harus menjaga yang namanya protokol kesehatan karena fungsi vaksin itu sendiri dia bukan untuk supaya kita kebal dari virus corona, enggak. Tapi ketika kita divaksinasi itu tubuh kita itu bisa mempersiapkan antibodinya sendiri agar supaya nanti misalkan kita terinfeksi, tapi tubuh kita itu sudah siap untuk melawan virus tersebut. Gitu. Nah, jadi bisa menurunkan kesakitan dan menurunkan istilah presentasi kematian. Kita juga tahu bahwasanya virus ini tuh sangat berbahaya. Jadi dengan adanya vaksinasi tadi itu bisa menurunkan presentasi kesakitan dan kematian tadi dari COVID-19. Terus juga bisa memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh juga. Terus ada menjaga produktivitas secara minimal, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Oke. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada ya. Oke, baiklah, hanya itu saja sosialisasi dari saya dalam KKN untuk jurusan saya yaitu kuliah kerja nyata dan sosialisasi ke masyarakat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga masih mahasiswa yang sedang dalam proses mencari ilmu. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.